semuanya, kita jumpa kembali dalam cerita daerah Indonesia yang selalu unik dan menarik. Pasti semua sudah bisa menebak ya, sedang berada di mana kita sekarang. Ya, kita sekarang sedang berada di Pulau Dewata, pulau yang syarat akan kreasi. Seperti kita ketahui, Bali terkenal akan alamnya yang cantik, budayanya, serta upacara keagamaan. Bali juga terkenal sekali akan ogoh-ogoh, yaitu sebuah perayaan berupa arak-arakan yang dilakukan malam sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam film kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat proses sebuah ogoh-ogoh dan cerita di balik perwujudan sebuah ogoh-ogoh. Sebelum kita simak lebih lanjut, mari kita dengarkan bersama permainan gamelan yang dimainkan oleh para pemuda Banjargemeh. Mendengar genting gamelannya rasanya seperti mengalun merasuk sampai ke sukma. Kegiatan ini dalam rangka persiapan malam sebelum Hari Raya Nyepi. Sambil mendengarkan dentingan alunan gamelan yang sangat menggugah semangat jiwa, saya mulai memperhatikan dengan seksama barang-barang yang ada di sekitar sini. Saya yakin ini semua akan digunakan sebagai bahan untuk membuat sebuah ogoh-ogoh. Ada hal yang sangat menarik dan berbeda ogoh-ogoh yang dibuat di Banjar ini. Untuk mengetahui apa bedanya dan apa menariknya ogoh-ogoh di sini, mari kita temui bersama seseorang yang bernama Marmar Herayukti. Marmar Herayukti adalah seorang seniman muda dan juga aktif sebagai motivator di bidang seni dan budaya. Karya-karyanya banyak dikenal juga seringkali dipamerkan pada pameran seni dan budaya. Mari kita simak perbincangan bersama Saudara Marmar bagaimana proses dan pembuatan sebuah ogoh-ogoh serta alasan apa di balik tokoh tersebut. Tradisional, ada bambu, rotan, kertas, dan pokoknya meminimalisir penggunaan plastik ataupun dan juga tanpa styrofoam dan spons. Untuk finishingnya pakai apa? Finishingnya itu pakai cat air. Cat air. Cat air. Kalau yang umum itu pakai apa biasanya? Yang nggak ramah lingkungannya pakai apa? Mereka kebanyakan pakai cat minyak. Cuman Relax, ya? kenapa dibilang ramah lingkungan sama yang tidak itu? Sebenarnya urusan styrofoam sih. Jadi ada ogoh-ogoh yang dulu pernah satu masa di mana ogoh-ogoh tuh semuanya pakai styrofoam. Jadi satu ogoh-ogoh ini semuanya bahan dasarnya styrofoam. Nah, dipotong botol. Kalau catnya? Catnya mereka kebanyakan cat minyak. Itu aman ya? Ya? Aman, kalau itu aman ya? Kalau dikerjakan dengan baik itu aman. Tapi untuk yang kalau mengerjakannya kurang safe ya, kurang safety, nggak pakai masker dan segala macam itu cukup bahaya. Sama pembuangannya ya? Iya. Limbahnya ya? Ogoh-ogoh ini dibuat dari bahan yang tradisional dan sangat aman, seperti bambu, rotan, dan koran bekas. Sangat ramah lingkungan karena menghindari sekali bahan-bahan seperti styrofoam, spons, dan plastik.
bikinnya sendirian, nggak ada yang Ya. bantuin? Ada. Ada. Khusus Ini untuk kepalanya. Khusus untuk ini nggak ada yang bantu. Untuk kepalanya. Ini Iya. kepalanya. Nah, Kalau yang itu apanya? itu singgah sana ya kursinya. Oh, jadi ada 3 bagian ya? Ada 3 bagian. Ogoh-ogoh yang sedang dibuat ini merupakan perwujudan makhluk wanita yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan singgasana. Ogoh-ogoh merupakan perwujudan sifat manusia yang mempunyai sisi baik dan buruk. Banyak pesan dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Saudara Marmar dalam perwujudan ogoh-ogoh ini. Tapi Bali ini lagi mengalami 2 sisi yang benar-benar beda ya. Satu sisi itu orang kayak lagi lupa banget. Di sisi lain anak mudanya lagi pengen banget nginget-nginget gitu, pengen banget tahu gitu. Bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Menurut Marmar, muda sekarang ada yang sudah lupa akan yang namanya norma, namun ada juga yang masih coba mengingat kembali apa itu tatanan dan tata krama. Sekarang kayak perempuannya sendiri mau diremehin gitu, cara berpakaiannya, kelakuannya kayak gitu-gitu. Aku pengen ngingetin, ada loh ungkapan di Bali yang memuliakan perempuan, ini ceritanya. Supaya perempuan tuh ya mestinya berjuang untuk jadi mulia lagi gitu. Bukan menerima diremeh-remehin. Jangan mauan ya? Jangan mau lah. Soalnya kan kalau umpamanya gini, kita kalau pengen maju, laki-laki nggak mungkin bisa maju sendiri kan. Nggak mungkin bisa maju sendiri, jadi laki-laki pasti butuh wanita. Nah, wanita yang macam apa? Itu yang susah nyarinya sekarang. Yang buat maju itu wanitanya yang memang kelasnya ada kelasnya, maksudnya kelasnya itu yang ada isinya gitu kan. Nah, kalau susah nyarinya, nggak ada kemajuan dong di kita, ya kan? Coba bayangin kalau laki-laki yang pinter, pinter banget, habis itu cerdas, kreatif, terus punya wanitanya yang nol banget gitu. Mau pergi nggak boleh, mau gini dicurigain, mau apa kan mati banget kan jadinya. Nah, kalau sama-sama level berpikirnya sama, otomatis mereka kan bertumbuh bersama. Begitupun kalau yang di levelnya belum sampai di situ, mereka pun akan ketemu yang selevel dan tumbuh bersama kan gitu. Oh, jadi misinya ini ogoh-ogoh itu ya? Gitu. Sama satu lagi, makanya aku ambil dari cerita pembuahan itu, pembuahan sel telur sama sperma itu, karena aku mau ceritain kita loh jangan mau dibilang negara kelas 3 gitu kan, dengan kualitas orangnya kelas 3. Kita sebelum lahir itu bersaing dengan 300 juta sel yang lainnya. 300 juta di Indonesia kita bersaing belum sampai 300 juta, masa kita nggak bisa punya peluang jadi pemenang kan begitu kan. Habis itu di dunia lagi, kita yang sadar, di dunia tuh nggak sadar mereka kalau mereka kuat dari sel gitu. Mestinya kita yang tahu lebih awal, yang sadar lebih awal bisa menang dong, kemungkinan bisa menangnya besar gitu kan. Melalui perwujudan Meme Dewa Ratu ini ingin coba menyampaikan pesan bagi para wanita untuk tetap menjaga kemuliaannya. Selain menjaga kemuliaan, wanita dalam perannya sebagai pendamping juga harus berpikiran pandai dan sejalan untuk dapat tumbuh dan maju bersama pasangannya. Karena itu, ogoh-ogoh ini dibuat sebagai pengingat khususnya bagi kaum wanita. Dibuat melalui sebuah simbol dalam bentuk ogoh-ogoh. Tapi pelajaran tata krama ya sekarang sedikit banget emang Mbak. Itu yang bikin orang nggak tahu sopan santun mau tinggal di mana, siapa kalau harus hormat atau gimana tuh mereka nggak tahu. Tata kramanya nggak ada. Kalau di Bali
beruntung ada situasi kayak gini, ada pengajar gitu kan. Dia harus hormat sama orang yang lebih tua. Dia terus secara mental juga udah biasa tuh dibully, disuruh-suruh tuh di Bali udah biasa dalam kehidupan kayak gini. Diledekin sama teman-temannya itu udah biasa. Makanya ketika di sekolah di mana begitu mereka dibully sama temannya nggak ada efeknya. Santai aja udah. Santai aja, paling efek fisik aja, sisanya mentalnya nggak akan kenapa-napa gitu. Secara mental udah kuat. Karena kan di sini kita ngelatihnya itu nggak yang minyak jangan dong, kayak aku bilang tadi. Lu ngikat gitu doang nggak bisa, gua bunuh aja sekalian gimana? Kayak gitu kan? Tapi mereka tahu, bisanya apa sih? Bisanya apa? Coba kasih tahu bisanya apa gitu. Tapi mereka udah tahu. Ya gitu. Tapi di tempat lain belum tentu kan bisa kayak gitu. Iya. Seorang wanita juga sebagai panutan tata krama yang sejak dulu sudah diturunkan oleh para leluhur. Ogoh-ogoh dibuat biasanya sedemikian rupa menyeramkan. Tujuannya agar kita merasa takut dan sebagai manusia kita tidak boleh merasa lebih kuasa dan sombong. Ya, kalau kayak gini kan nggak dijual kan. Tadi begini ogoh namanya. Hujan-hujan. Ini tapi toko ini memang serem begini, Marmar? Ya, Enggak, sebenarnya. di Bali itu Cuman kamu bikinnya kayak seakan-akan serem gitu ya? ya emang harus serem. Emang harus serem. Emang harus serem. Sesuatu yang misterius itu kan pasti kita gambarin serem. Sesuatu yang besar itu kita pasti gambarin serem. Api gede serem. Air gede banget serem. Ya kan? Itu sesuatu yang kita nggak paham pasti kelihatan serem. Gitu. Jadi emang sengaja dibikin serem. Emang sengaja kalau Mbak Gayatri kalau lihat di Bali banyak banget patung-patung dewa-dewa yang bentuknya serem. Itu penggambaran kalau kita ngeceritain sesuatu yang buas, dialah penguasa kebuasan itu. Nah, Jadi sebenarnya tuh serem apa enggak sih? sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Oh, memang dibikin Gigi yang panjang umpamanya. Biar kita tahu kita tuh nggak ada apa-apanya. Itu kan simbol alam sebenarnya kan. Kita nggak ada apa-apanya dengan alam. Ketika kita bilang taring kita kuat dan kuku kita tajam umpamanya. Ngelihat nih wujudnya para dewa umpamanya yang digambarkan itu. Taringnya justru lebih panjang daripada kita gitu. Jadi setajam-tajamnya kita belum ada apa-apanya gitu. Dan jangan ini deh, jangan sombong deh gitu. Kayak gitu. Emang aku gambarin ada seremnya, ada cantiknya gitu. Cantik itu serem loh, Mbak. Orang cantik itu kan serem, cantik, pintar pasti serem. Mana ada kalau laki-laki cantik doang nggak serem kan? ya kalau cantik doang enggak. Tapi kalau cantik bener-bener cantik ya serem lah. Orang pasti ya nggak semua orang berani dekat, cuma orang yang tahu aja kan. Nanti nyala sinarnya tetap keluar dari Nggak, situ? nggak. Enggak. Ya, aku cuma nyari bulatnya supaya sempurna. Oh gitu. Setelah kerangka bagian dalam yang dibuat dari bambu dan rotan selesai, masuk ke dalam tahap pembentukan bagian luar. Pembentukan bagian luar ini dibuat dari koran bekas yang dicampur dengan lem dan air. Untuk bagian luar badan digunakan gumpalan koran yang ukurannya dibentuk dengan tangan hanya dengan perkiraan atau telepati dalam membentuk detil lekuk tubuh ogoh-ogoh.
Rata-rata mereka bekerja hampir sampai jam 1 malam, dan proses pembuatan ini memakan waktu hampir berbulan-bulan. Ini biasanya tiap hari sampai jam berapa nih kerja? Sampai pagi? Jam 1 paling, jam 1 jam setengah 2. Kadang-kadang jam 3 juga ya. Apalagi ogoh-ogoh ini merupakan perwujudan meme Dewa Ratu sebagai simbol dari wanita makhluk yang dimuliakan, cantik, berwawasan, bermartabat, dan pandai dalam nata diri yang baik. Setelah proses pembentukan masuk ke dalam tahap akhir yaitu proses pewarnaan. Setelah proses pembentukan selesai, kemudian dilapisi dengan bahan yang seperti semen putih yaitu kalsium. Kalsium ini digunakan sebagai dasar untuk tahap akhir yaitu pewarnaan yang menggunakan cat air. Apaan itu pisau Rene? Kenapa nggak gini? Hah? Itunya teksturnya nanti beda ya? Tekstur ya. Oh.
beda teksturnya. Itu maksudnya ya. Hah? Tentunya dibuat pola terlebih dahulu dengan pensil untuk detil warna yang akan menjadi pakaian di bagian luar. Setelah pewarnaan bagian luar seperti warna kulit, pakaian, dan lain-lain, layaknya seperti manusia, ogoh-ogoh juga dilengkapi dengan perhiasan. Kata ogoh-ogoh sendiri memiliki arti goyang atau gerak, goyang-goyang atau gerak-gerak. Merupakan karya seni patung yang menggambarkan buta kala yang diarak dan digerak-gerakan. Buta kala dalam ajaran Hindu Dharma mempresentasikan bahwa kekuatan alam semesta dan kekuatan waktu tidak terukur dan tidak pernah terbantahkan. Badannya biar keluarin dikit. Ini pertama ya. Orinya gede, ada yang
Berapa paket tuh? Kalau dia Ada yang awal tidak? Biasa nih. Pangan itu cukup ini. Pangan ini cukup. ini langsung udah diwarnain. Nyanan ragam ngecat di tempat. Wah. Ini nyanan ini. Belum ini belum bisa. Yang ini belum bisa. Ogoh-ogoh bukan hanya sekedar karya seni, namun lebih dari itu. Ogoh-ogoh seperti meme Dewa Ratu sebagai pengingat atau penyampai pesan yang dalam bagi manusia. Sebagai simbol untuk mengingat nilai dan martabat yang dikala ini sudah banyak dilupakan orang. Bahwa bagaimanapun juga manusia harus selalu ingat dirinya adalah makhluk yang paling berakal dan paling mulia di alam semesta. Melalui ogoh-ogoh meme Dewa Ratu ini, berharap untuk kembali mengingat dan menjaga kemuliaan, norma dan tata krama sehingga tidak terus semakin bergeser. Sampai jumpa kembali di acara Indonesia Gaya, cerita tentang daerah-daerah di Indonesia, negara yang punya beragam suku bangsa, beragam budaya, dan pastinya punya beragam cerita.